2021 ya. Jadi Altcoin flat out, Bitcoin juga flat out. Ya waktu itu ada drop ya dari 427 billion ke ya 224 ya, drop 67%. Kalau kita lihat dari topnya ini, ya kita juga drop sekitar 50%. Jadi best case scenario di sini ya, Altcoin ini akan nggak kemana-mana dulu sampai ya di Juli, ya baru di sini dia forming pre-breakout formation lagi dan kita dapetin ya rally 133 hari Altcoin sampai peak ya di November, September, Desember dan kemudian kita akan masuk ke bear market. Jadi untuk saya pribadi ke beberapa play yang saya bilang top 10 lah ya. Itu bisa mulai scaling beberapa play yang ya teman-teman punya keyakinan tapi tetap ya 70% dan 70 poin. Dan ya kita selalu akan ada yang namanya point pick ya. Dimana ya 1%, 2% yang teman-teman bisa alokasikan ke dalam investasi karena investasinya game jangka panjang ya. Kalau nggak sabar ya nunggu marketnya profit sampai Juli ini, saya bilang di sini 3 bulan ke depan ini akan jadi kuburan bagi mereka yang ketagihan leverage. Karena mereka akan kebalik ya, udah mulai dari paling timbul tanah bro. Jadi kemarin itu liquidation udah masuk buku. Jadi yang kalau Solana di situ, yang kalau Solana katanya di 250 itu kan banyak buku-buku yang lokal 250. Gue udah tahu karena gue udah lihat di CBN kok jadi mana naik, ya kan? Di bawah penjara, dia udah sering jualan, jual saya, bikin silap. Nah, padahal tahu, kayaknya udah tahu udah lihat. Ini loh dari Giggle ke Giggle. Dari Giggle ke Giggle ya. Nah, itu kan tadi kita cara masuk. Sekarang gue percaya makro itu selalu turun ke flow ya. Jadi kita lihat di sini teman-teman. Nah, oke. Oke. Lalu dari sini ya. Ini Millennium Management loh. Baca CC 2,1% dari Hydro. Hijau loh. Lewat Tower. Hijau. Goldman Sachs Group hijau. James Street Group hijau. Symmetry Investment hijau. D Show hijau. Emirates of Abu Dhabi United Arab Emirates Fund. Oh, ya. Abu Dhabi punya sovereign wealth fund hijau. Ya. Tudor Investment. Ya. Paul Tudor Jones punya hijau. Morgan Stanley. State Street. Point 72. Ini itu Millennium Management nomor 1 loh. IBIT lagi. IBIT. Ya. Mulutnya udah ini. Di IBIT Millennium Management itu kemarin dia dapat ini bro. Paling gede kan. X Fund dapat dalam setahun. Millennium Management dapat 60 triliun lebih. Berapa 70 triliun setahun. Ya. Jadi orang yang bikin setahun pribadi bukan buat fund ya. Buat 70 triliun itu nggak jualan bro. Tidak yang gak jualan. Terus kayak lu percaya ini atau lu percaya data-data itu awal itu. Ya. Bilang, institusi black jualan mana mereka jualannya? Siapa yang buang barangnya itu retail bos? Dia yang gerak wallet coin bisnis dia mereka dulu. 2,9 ada bro. Ya. Nobody selling. Cuma lu yang panik. Karena lu pikir oh di hack sama Lazarus. Kita koleksi barang masih dikasih ke gue murah lagi. Ya kan? Gue beli saham 130 270 beli lagi saham 130 lagi. Apa enggak kenyang tuh belinya? Ya. Jadi jangan jadi apa trader retail tolol gitu. Kan gue udah ngomong di story gue. Kalau kalian buka Instagram story gue, itu bulan lalu gue bilang apa? Kayaknya cuma di story gue ngomong aja. Ya Donald Trump itu punya kepentingan untuk turunin 10-year treasury yield. Nah ini gue bahkan share coba gue ada share di Discord coba. Ya, dan lu lihat sekarang 10-year treasury seperti apa? Coba saja ada global macro investor udah keluar dari sini. Ya, nah, coba dari yang pertama ya, di mana kita udah bilang kan koleksi. Nah, jadi kemarin kan gue bikin video tentang produksi aku. Kalau kalian mikir Squid Game itu cuma fiksi, mendingan kalian coba lihat sekeliling karena di Indonesia jutaan orang itu hidup di mode survival setiap hari. Mereka gaji lepas, utang numpuk, biaya hidup mahal. Ya bedanya apa? Nah di sini nggak ada hadiah miliaran buat menang, yang ada cuma kerja Rodi sampai tua. Kalian mungkin pernah nonton Squid Game udah tahu kalau banyak orang yang mau ikut Squid Game itu terpaksa karena mereka terlilit utang dan masalah finansial. Nah kalau kita lihat di Indonesia kondisi ini tuh nggak beda jauh. Bayangin aja dari total semua kekayaan yang ada di Indonesia, termasuk aset, properti, investasi dan lain sebagainya, setengahnya itu dipegang sama 1% populasi atau sekitar 2,7 juta orang dari 270 juta penduduk. Ya kalau bisa dibilang di Indonesia itu kalau kaya bukan cuma sekedar beda mobil sama rumah, bukan. Tapi benar-benar bisa beda dimensi kehidupan. Dan yang mendorong faktor ketimpangan ini itu adalah salah satunya UMR versus gaya hidup. Coba aja kalian pikir, menurut kalian 5 juta di Jakarta ini cukup nggak buat hidup nyaman? Kita hitung aja ya, kos-kosan aja udah 1,5 juta ya standar. Makan sehari 3 kali, transport, kebutuhan lain-lain, belum kalian punya iPhone, belum lagi kirim-kirim buat keluarga. Masih mending lu single. Kalau lu nikah, punya anak, nah itu di Jakarta yang UMR-nya 5 juta sekian, nggak kebayang kan di daerah. Gue yakin UMR-nya itu lebih kecil lagi. Dan harga kebutuhan di sana, di daerah itu nggak jauh beda sama di Jakarta. Makanya mereka akhirnya cari tambahan penghasilan atau mereka terjebak di utang. Masalah utang itu juga jadi sorotan. Menurut survei Bank Indonesia per Januari 2024, sekitar 12,1% rumah tangga itu menambah pembiayaan melalui utang atau kredit. Sumber utamanya ya ada dari bank umum, ada dari koperasi, dan juga ada dari leasing. Dan rata-rata semuanya itu dipakai buat hal konsumtif bukan produktif. Jadi udah mereka utang, ini buat mereka itu makin susah bayar cicilan dan balikin duitnya. Dan ujung-ujungnya apa? Utang lagi, pinjol yang terakhir. Banyak kan pinjol karena gampang dan cepat cair. Tapi bunganya mereka nggak tahu itu bisa 200 sampai 400%, jadi bisa 2 sampai 4 kali setahun. Jadi nggak heran, banyak akhirnya dari lubang ke lubang. Ini tuh udah masuk lingkaran setan lah istilah. Jadi kesimpulannya sebenarnya adalah banyak orang yang akhirnya ikut tanda kutip itu Squid Game di dunia nyata. Mereka terjebak utang, tekanan finansial, dan tanpa jalan keluar. Menurut kalian, kalau Squid Game itu beneran dan ada dan dilaksanakan di Indonesia, menurut kalian itu banyak nggak permintaannya atau banyak nggak yang daftar? Kalau kalian belum nonton Squid Game dan kalian nonton, karena di Squid Game kita lihat gimana ketimpangan ekonomi itu bikin orang rela ngambil pajak, bahkan pertaruhin nyawa mereka. Nah di Indonesia, sistem ekonomi dan sosial kita itu juga nyiptain hal yang sama, tekanan hidup lah yang mirip-mirip. Pertama, kita bicara soal pendidikan. Banyak yang mikir dapat gelar sarjana hidup ini bakal lebih gampang, tapi kenyataannya nggak kayak gitu. Ini gue ambil data dari Badan Pusat Statistik. Rata-rata gaji lulusan S1 sampai S3 di Indonesia itu cuma sekitar 4,9 juta tiap bulan, atau gue boleh 5 juta lah ya. Angka ini tuh masih rendah banget. Lagi-lagi kalau dibandingin sama biaya hidup kota besar itu udah nggak make sense. Terus ada juga masalah akses modal. Buat naik kelas ekonomi, orang butuh modal buat usaha. Tapi yang harus akses ke modal itu juga nggak gampang. Soalnya yang kesulitan dapat pinjaman karena mereka nggak punya jaminan. Atau mereka sudah lewat kredit yang lain. Apalagi yang udah pernah pinjol itu udah pasti nggak bisa kredit bang. Dan sebenarnya atau seenggaknya itu seimbang dengan angka kelulusan sarjana. Jadi kalau lulusan 1 juta ya minimal lapangan kerja 1 juta atau minimal diedukasi untuk mereka jadi pengusaha. Artinya seperti itu. Akhirnya banyak masyarakat yang terjadi di sektor informal atau kerja serabutan. Data BPS Badan Pusat Statistik per Februari 2024 sekitar 59,17%, jadi lebih dari setengah penduduk atau pekerja di Indonesia itu mereka kerja di sektor informal. Artinya lebih dari setengah pekerja kita itu nggak punya kepastian kerja atau jaminan sosial. Ya bagaimana lagi? Di sektor formal nggak dapat, tapi manusia harus bertahan hidup. Jadi mereka ngambil kerjaan-kerjaan yang serabutan. Oh ya, nggak lupa juga bahwa fenomena generasi sandwich ini membuat mereka tuh jadi nanggung semuanya. Jadi mereka nanggung beban finansial orang tua, mereka juga harus nanggung beban anak kalau mereka sudah punya anak. Padahal sebenarnya gaji sendiri aja itu udah bikin itu pas-pasan. Akhirnya tekanan finansial inilah yang bikin mereka sulit nabung atau investasi buat masa depan. Jadi awal terbentuknya generasi sandwich ini berakar dari kurangnya finansial literasi yang akhirnya beban itu ditumpahkan ke anak. Jadi orang tua kita tuh mereka nggak punya pendidikan literasi keuangan yang baik. Ujung-ujungnya anak harus nanggung. Kan nggak mungkin anak korbanin orang tua atau anak nggak mau tahu orang tua. Jarang lah seperti itu. Mereka tuh mau nggak mau akhirnya jadi nanggung beban orang tua. Ini yang menurutku udah jadi masalah di
kalian yang belum bisa bisnis ekspor, karena gue yakin kalian itu masih kurang banget sama yang namanya digitalisasi bisnis. Jadi banyak banget pelaku UMKM kita bicara lokalan aja, itu mereka belum lagi e-commerce, khususnya e-commerce internasional. Jadi mereka masih fokus jualan offline aja di marketplace lokal. Jadi menurut gue tuh sayang sekali kalau kalian tuh belum masuk ke dunia internasional, karena internet ini membuat setiap orang tuh tanpa batas. Dan kalau gue boleh bilang terakhir di video ini, banyak orang itu kejebak finansial karena gaji mereka kecil, utang tinggi, peluang bisnis yang sempit, dan solusinya menurut gue kalau lu bisa manfaatin lewat bisnis ekspor yang ada di kampung lu, kalau lu orang tinggal di daerah, lu harus nonton video ini, karena dengan produk yang ada di daerah lu tuh bisa banget menjangkau pasar global. Jualannya tuh pakai dolar dapetnya, harga bisa lebih tinggi. Jadi nggak cuma tergantung sama pasar lokal yang tanda kutip mereka kurang menghargai produk lokalnya sendiri. Jadi kalau kalian merasa stuck secara finansial kayak kok hidup gini aja, kalian coba deh mulai belajar ekspor, coba cari di YouTube, beli bukunya, ikut pelatihan. Siapa tahu ini jadi jalan keluar kalian dari tekanan ekonomi selama ini. Jadi gimana? Mau mulai ekspor tapi bingung dari mana dan nggak kemana-mana akhirnya. Kalau kalian ngambil langkah mulai belajar hari ini, manfaatin semua dari daerah kalian, dan kalian akan lihat 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, 5 tahun ke depan bisa jadi kalian tuh bukan ekonomi yang pas-pasan, tapi kalian itu benar-benar jadi orang yang sukses. Akhir-akhir ini kalau komentar gue ini lagi ramai banget sama komentar yang kayak gini, oh info lokal dong, atau oh bahas cara cari kerja dong, susah banget cari kerja. Kalian itu sebenarnya nggak sendirian yang susah cari kerja. Di Indonesia itu udah banyak banget orang yang ngeluh susah cari kerja, tapi akhirnya di saat yang sama peluang bisnis di daerah itu juga gede. Belum. Ya udah pesan aja. Ya udah pesan aja. Tentang kenapa banyak orang tuh nganggur atau potensi bisnis di daerah yang bisa bikin lu kaya raya dan gimana caranya biar kita bisa manfaatin peluang ini semua. Kalian harus dengerin baik-baik karena gue yakin banget ini bisa jadi titik balik buat kalian semua. Kalau ngomongin pengangguran, ini tuh udah kayak masalah klasik yang terus-terusan ada, apalagi di Indonesia. Angka pengangguran masih sangat tinggi, terutama di kalangan anak muda dan pekerja yang keterampilannya itu rendah. Pengangguran belum selesai, ditambah masalah badai PHK tahun 2024 lalu, sampai 80.000 pekerja. Menurut gue udah gila banget. Tapi kenapa sih ini bisa jadi PR besar sampai sekarang? Gue bakalan bongkar satu persatu di video kali ini. Yang pertama, kita ngebahas lapangan kerja versus jumlah pencari kerja itu tidak seimbang. Coba kita lihat datanya, tiap tahun ada jutaan orang yang masuk dunia kerja, tapi lowongannya yang tersedia itu nggak sebanyak itu. Per Agustus 2024, tingkat pengangguran di Indonesia itu adalah 5%. Angka ini lebih rendah dibanding 2019, sebelum pandemi yang tercatat juga kurang lebih 5%-an lebih gitu ya. Sebenarnya bukan cuma soal jumlah lapangan kerja yang kurang, tapi juga banyak pencari kerja yang belum punya skill yang sesuai dengan kebutuhan industri. Misalnya nih, banyak perusahaan yang butuh tenaga kerja di sektor teknologi, butuh IT, software engineer, tapi yang ngelamar itu banyak jurusan yang nggak relevan. Terus kalau kita lihat sebenarnya di sektor manufaktur dan pertanian itu butuh banget banyak tenaga kerja, tapi anak muda sekarang tuh nggak tertarik malahan. Jadi di tempat yang kita tarik nggak punya skillnya, di tempat yang dia nggak punya skillnya malah lapangan kerjanya banyak. Nah intinya lah lawan kerja itu ada sebenarnya, tapi nggak semua pencari kerja punya skill yang dibutuhkan. Balik lagi apa? Knowledge, kemampuan, experience. Nah sebenarnya ada juga yang salah, itu adalah banyak perusahaan yang bikin persyaratan calon pekerja itu udah makin-makin nggak masuk akal. Harus good looking lah, bisa kerja di kota kanan lah, minimal pengalaman 2 tahun lah. Ya gimana? Fresh grad kan yang baru lulus butuh pengalaman, tapi perusahaan malah nyari yang berpengalaman. Ini akhirnya jadi nggak ketemu. Dan menurut gua akhirnya yang baru lulus udah pada nggak bisa memenuhi persyaratan itu kan. Yang kedua adalah semua fokus ke kota besar, padahal peluang itu banyak banget di daerah. Dan menurut gua ini juga jadi masalah besar. Banyak orang tuh berbondong-bondong ke Jakarta, Surabaya, Bandung, Semarang, kota besar lain buat cari kerja. Tapi di sisi lain banyak daerah justru kurang tenaga kerja. Contohnya sektor pengadaan dan perikanan di banyak daerah itu masih butuh banyak tenaga kerja, terutama anak muda, untuk bisa memajukan usaha di daerah. Tapi peminatnya sedikit. Atau industri kecil dan UMKM di daerah yang butuh tenaga kerjanya juga lumayan banyak untuk produksi dan pemasaran, tapi peminatnya juga dikit. Akibatnya apa? Kota-kota besar ini makin padat dan persaingan makin ketat. Sementara di daerah-daerah yang potensinya besar malah kurang pekerja. Dan bahkan banyak lagi nganggur di kota besar, padahal kalau lihat peluang di daerah itu malah lebih gampang didapat dibanding lu maksa untuk kerja di kota gede. Dan selanjutnya adalah kurangnya informasi tentang peluang kerja di daerah. Dan ini masih nyambung sama poin sebelumnya. Banyak orang yang nggak tahu kalau peluang kerja atau bisnis di daerah itu gede. Kenapa? Karena pertama, informasi tentang peluang di sektor pertanian itu minim. Kayak pertanian, perikanan, industri kreatif itu minim di daerah. Banyak anak muda lebih familiar sama job posting di LinkedIn, di Jobstreet gitu ya, dibanding peluang usaha di kampungnya. Padahal kalau kita lihat contoh sukses banyak banget di daerah yang punya potensi itu gede, tapi nggak ekspos. Misalnya ada kelapa, manfaatin kelapa bisa jadi uang, manfaatin kopi bisa jadi uang, manfaatin ikan di kampung bisa jadi uang. Dan contohnya yang nyata ya, misalnya contoh Aceh itu kan punya kopi, nama kopinya Gayo. Itu terkenal dengan kopi premium yang diekspor ke banyak negara, termasuk salah satunya adalah Starbucks. Tapi nggak banyak orang tahu, dan akhirnya mereka tidak tertarik buat kerja di sana dibanding malah akhirnya mereka cari kerja di kota. Itu kan aneh menurut gua. Jadi intinya informasi itu penting. Kalau lebih banyak orang tahu soal peluang di daerah, mungkin angka pengangguran ini udah nggak bakal setinggi sekarang. Dan semuanya tidak tadi. Sebenarnya pengangguran di Indonesia itu bukan cuma soal angka yang kurang, tapi juga soal distribusi tenaga kerja yang nggak merata dan skillnya juga nggak sesuai. Tapi jangan salah loh, potensi besar di daerah-daerah Indonesia ini bisa jadi salah satu solusi buat masalah pengangguran di Indonesia. Coba lihat keliling, manfaatin apa yang ada. Gue yakin lu bisa dapat sesuatu dari situ. Dibanding lu ke Jakarta nggak jelas, jadi kalau satu jalanan kan jangan. Padahal di kampung bisa jadi uang. Nah, karena kita udah ngebahas kenapa pengangguran di Indonesia ini makin tinggi, yang sebenarnya Indonesia itu luas, sebenarnya banyak, produksi juga bisa laku di pasar global. Tapi masalahnya banyak yang belum tahu manfaatin potensi ini. Sekarang kita bahas apa aja komoditas yang bisa jadi andalan Indonesia buat tembus pasar internasional dan kenapa ekspor kita belum maksimal. Indonesia itu gudangnya sumber daya alam, banyak produk dari pertanian, perikanan sampai kerajinan lokal diminati di luar negeri. Tapi itu banyak yang cuma mentah tanpa nilai tambah. Kalau pertanian dan perkebunan, Indonesia itu kan penghasil kopi terbesar keempat di dunia. Tapi ironisnya kita banyak banget ekspor dalam bentuk biji mentah dibanding produk jadi. Padahal kalau diproses lebih lanjut jadi kopi kemasan atau kopi specialty harganya bisa jadi berkali lipat. Bahkan Starbucks aja itu mereka pakai kopi Gayo yang gue bilang buat produk-produknya. Kalau dibanding sama Vietnam kita masih kalah. Tahun lalu Vietnam ekspor kopi dengan nilai sekitar 4,6 miliar dolar, sedangkan Indonesia cuma 1,49 miliar. Jadi kalahnya itu 3 miliar dolar. Padahal kopi kita tuh jauh lebih beragam dan berkualitas. Terus rempah, itu harus diambil lagi karena kita punya semuanya dan itu jadi masakan kelas dunia. Kalau perikanan, Indonesia punya wilayah laut yang luas banget, tapi hasil laut kita itu kurang dimanfaatin. Banding sama Jepang, yang rajin ekspor seafood olahan seperti frozen fish fillet, crab stick atau abon ikan. Jepang loh, yang negara kecil. Faktanya, menurut data nilai ekspor produk perikanan Indonesia itu di tahun 2024 bulan September itu bisa tembus 4,2 miliar dolar dengan volume ekspor sebesar 1 juta ton. Mungkin ini udah cukup besar dan ada peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya.
Tapi sebenarnya ekspor ini tuh masih sebagian kecil dari total potensi hasil laut Indonesia. Artinya masih banyak banget potensi hasil laut Indonesia belum dimanfaatin secara maksimal untuk pasar internasional. Kalau lu mau lihat perbandingan harganya, harga ikan mentah itu jauh lebih murah dibanding produk olahan. Misalnya ikan sudah segar dihargai sampai Rp80.000 per kilogram. Tapi kalau dibeli sashimi gerak dari Jepang, harganya bisa 4 sampai 5 kali lipat. Makanya sebenarnya Indonesia perlu namanya diversifikasi atau perluasan produk. Jadi nggak cuma ekspor produk mentahnya aja. Itu cuma sebagian contoh ya. Sebenarnya kalau mau dieksplor lebih dalam ini makin banyak banget peluang yang bisa diambil sama teman-teman semua. Oke, jadi kita udah ngobrolin soal kenapa pengangguran masih tinggi dan potensi bisnis daerah itu bisa jadi andalan Indonesia buat diekspor. Sekarang pertanyaannya, gimana caranya kita bisa manfaatin peluang ini biar ekonomi daerah ini makin maju dan ekspor kita makin kencang? Yang pertama adalah keterampilan yang dibutuhkan. Jadi lo harus skillful, lo harus punya pengetahuan, lo harus latihan gitu loh. Lo bisa ikut komunitas bisa ekspor, bisa beli bukunya kita ekspor, lo bisa belajar dari situ, lo turun ke lapangan, lo action, sampai lo akhirnya punya skill. Nah selanjutnya yang lo harus ngerti adalah gimana caranya lo bisa bikin personal branding yang bagus, company branding yang bagus, supaya barang-barang di daerah itu punya nilai jual yang mahal di luar negeri nantinya. Dan menurut gue yang harusnya ada juga, pemerintah menyiapkan dukungan untuk pelaku usaha di daerah. Jadi skill lo udah punya, dan kalau ada dukungan ini makin jos, makin mantap. Dan menurut gue, kalau sekarang banyak banget tinggal di desa dan potensi alam yang bisa juga di desa, sekarang di sana punya anggarannya sampai 200 triliun lebih. Itu harusnya bisa dialokasi buat support teman-teman yang memang mau usaha ekspor. Karena ekspor ini bukan lapangan kerja yang banyak buat banyak orang. Jadi sebenarnya boleh dibilang solusi buat mengurangi pengangguran itu bukan cuma nunggu lowongan kerja yang muncul di internet, tapi gimana caranya kita bisa manfaatin potensi daerah dengan lebih maksimal, dari pertanian, perikanan, sampai produk lokal lainnya. Semua itu bisa jadi sumber uang yang besar, jadi mesin uang kalau lu bisa kelola dengan baik. Sekarang pertanyaannya dari diri kalian, apakah kalian mau ngelakuinnya atau enggak? Apakah kalian mau belajar atau enggak? Karena sekali lagi gue boleh bilang bisnis di daerah itu punya potensi yang gede banget, tapi nggak semua orang bisa garap. Kira-kira menurut kalian gimana? Jangan lupa untuk drop komentar kalian di kolom komentar, kita bakal diskusi di sana. Jangan lupa juga like, subscribe, dan komen, dan share video ini supaya teman-teman di daerah kalian yang lainnya bisa ngerti bahwa ada potensi yang gede buat mengurangi pengangguran dibanding lu nongkrong aja di Jakarta, dan lu balik kampung bisnis. Siapa tahu satu tahun ke depan menjadi pengusaha yang luar biasa yang sukses bisa ekspor barang-barang kampung lu ke seluruh dunia. Benar gak? Gimana kabar kalian semuanya cuy? Harusnya sih lagi kenyang ya. Nonton ini pasti harus makan lu kalau nggak lagi menikmati makan. Ada juga yang biasanya kan sholat maghrib dulu baru makan benar. Tapi thank you ya. Respon kalian bagusnya kayaknya memang nemenin konten buka puasa nih. Subuh siapa yang nonton? Saya dari pas. Video oleh pas. Pada kabar kan terbuka, video udah mulai. Nanti nonton video di play jam 12 siang mau nggak? Ada dua orang bernama Firman Maulana dan juga Riyandi Abdullah. Kedua orang ini diberikan kesempatan untuk hidup di muka bumi ini di bulan yang penuh berkah dan suci ini. Dikasih kesempatan untuk memilih jawaban apapun masalahnya. 5 belum selalu jawaban yang berbeda dari dua makhluk ini. Yang pertama menjawab sholat, yang kedua selat. Nah, walaupun namanya Abdullah, tapi tetap otaknya selat. Itu dia, itu dia. Nih, tahu ya Riyandi Abdullah ya. Yang angkat nih, yang angkat dua orang ini. Admin sama Bandar. Tapi ya benar. Walaupun nama adalah doa yang Allah balas nama Abdullah, tetap aja kelakuannya nyelot. Firman ini benar sholat. Namanya dikasih nama kan orang bisa jadi gitu kan. Semoga. Ya, enggak tahu kalau teman-teman makan jual kiri atau tidak. Apa dulu namanya? Admin sama Bandar. Tapi ya benar. Walaupun nama adalah doa yang Allah balas nama Abdullah, tetap aja kelakuannya nyelot. Firman ini benar sholat. Itu dia benar tadi nama adalah doa harapan. Namanya kasih nama kan orang tua kan bisa jadi gitu kan. Semoga. Ya enggak tahu juga kalau teman-teman makan jual kiri atau tidak. Apa dulu namanya? Ya, tipe-tipe. Tetap sabar semuanya teman-teman. Mari kita lebihkan kerjaan, kurangi pendapatan. Let's go. Makan akal. Saya. Gimana sih? Makanya patah diri. Makan akal. Capek banget baca berita Konoha akhir-akhir ini. Pertama ternyata Pertalite, Fast Track, Dara, pernah gelap, bekas anggaran, kamu aja dulu, besar izin, meninggal pedamkar, korupsi, one day this. Belum ada 2 bulan nih tahun ini nih. Tapi ini jadi kayak gue dapat 2 office. Di office pertama adalah ya ternyata setelah di pemerintah baru sekarang jadi semuanya bongkar. Ya bener kan? Apa dari dulu ternyata sekarang baru bongkar semuanya. Ya PT-nya ya kita capek aja jadi rakyat hari-hari. Iya kan? Gue pikir udah top ngajak kelulusan, masih ada yang lebih lucu lagi. Tapi kalau memang tahun ini adalah mau ngeberantas kan Pak Prabowo, inilah waktunya. Pak, mobilnya ngomong. Mak aku Ferrari lo untuk pickup, aku Ferrari bukan pickup mah. Seorang Ferrarian, Ramanut tak dol dijolki beras lo. Kalau gantung terlalu buat jual lo, kalau beras mau lo. Numpak Ferrari itu kasih meloncat ke apa yang tuh. Kamu rasa motor tabung itu udah kayak biskuit bawah. Kenapa sih orang kalau lagi puasa gini bukannya kontrol amarah sensitif nih? Aduh gimana sih, jangan marah-marah. Ada orang kayak bilang katanya orang segala marah bener-bener dikatakan orang susah kan ngapa? Jangan marah-marah ngapa? Rakyat miskin saya tumpahan Ferrari, terus tumpahan pikar ini kira apa? Mereka aja jelata. Ini yang komen bang, bang ya. Banyak banget kejutan di sahur nih. Lu kayak maraton lu pagi-pagi ada aja kejutan aja lu. Pas banget ya.
ini, Cok. Ini vibes-nya kayak Animal Tarung anjir asli. Mahal banget nih. Kampung seni nih. Mahal banget. Kita lagi nyari nih. Kampusnya yang mana nih? Coba deh kampungnya iri gue. Siapa mas di balik ini semua? Apakah Pak RW yang siapa nih? Ini tiketin nggak sekarang? Kata gue tiketin bener, tiketin bagus banget. Hitungannya tidak berakal ya. Hitung-hitungannya loh, mana akal lagi? Ilmu dari mana aja nih? Udah satu karyawan 24 jam, sewa 23 juta per tahun di mana? Masih kopi 3 juta, tidak ada akal. Ini obrolan jam-jam rawan gitu. Sama ngejual satu hari 10.000 cup aja, dipikir hari orang ngopi mulu kali. Tapi tidak apa-apa. Nanti namanya bisnis pertama itu pasti aspirasinya tinggi. Makin realistis bisa di bisnis kelima gitu. Gagal hati-hati gitu. Emang kita tidak dikasih peluang kerja yang sebanyak itu, maka kita harus mandiri. Berpikir untuk gimana caranya nih. Tapi teman-teman kalau kalian pakai level website segala macam, jangan lama-lama manusia satu orang 4 jam. Gila banget. Saya terus terang nggak tahu gitu. Saya kenapa sih itu? Jadi aku habis cepat buat peluang kampus. Apaan Mo? Udah belum? Piring. Nah, terus uangnya sekarang habis berapa transfer? Ini yang kemeja 90.000, lipstick 90.000, 100.000, Westwash 150, parfum 75.000, totalnya 1 juta. Hitungan matematika dari mana? Hitungan matematika dari mana? Totalnya 1 juta. 150, 100 baru 300, 400, 475.000. Yang 525 dari mana? Oh, itu biaya admin ya, nggak usah gitu. Wah, jangan ikut deh, Bang. Bang, iya. Kita zaman puasa dulu tuh kalau siang bolong main PS sampai sore. Kalau main GTA bawa aja, kalau ada mobil begini gua. Push gitu. Cuman jangan berarti ikut kata. Nah, tahu banget nih. Iya, berhasil lah, masih dapat dolar ya, belum lagi kalau lu tadi udah dapat dolar lambasin terus lu bisa pindah tuh ke jalan yang atas, Pak. Dapat bonus anjir. Kalau di TikTok gitu nempel lagi. Oh, gimana? Kok lempel? Kalau aku bagus dari nomor 3 nih, elastis nih. Bang, beli dua per bocor, Bang. Ganti ban baru, Bang. Konsepnya nambal itu harus dikit tambal. Kalau banyak kan tambal namanya ganti. Ya Allah, ini ngebelah apa gimana sih? Ini kok nggak ada? Orang semuanya begitu aja gebung-gebung. Dan bebas yang berada di luar kotak penalti besar. Kita saksikan kali bersiasat Pedro Rodriguez. Tendangan roket tidak bersiasat dilancarkan kembali oleh Pedro Rodriguez bersiasat di serang pemerintah. Oh. Ada 1, 2, 3 Gimana ini udah main dari tim Anak Soleh. Anak Soleh. Akan betis kali ini bisa 4 main sekaligus. Bersiap tonton. Emang boleh? Kita emang boleh. Oh, boleh tutup dendam. Ayo, Mak. Mak, kasih Mak. Itu bukan supir, itu bukan maling. Kenapa dong? Kasih sarung sama ini. Ganti orang kalau di pasar sendiri ada satu aja gitu. Kira hati. Helikopter. Bagaikan pacat kebelah dua yang. Kok iso? Emang boleh kalau puasa 30 hari, emang boleh tol. Boleh lah, lagi ngapain puasa 30 hari? Karena maghrib aja, iya bener. Dan namanya apa nih? Kenapa lah? Sama tiba nih.
aja kita sholat tarawih daripada kayak seekor panda lu kan bisa tarawih kan. Ya, itu aja lah dari ini. Sehat lancar terus puasanya. Assalamualaikum. Bye. Air hacking ya bawahannya ya. Buka pintunya. Buka pintunya. Odi. Finally. Buka puasa cuma 2 menit lagi, guys. Puasa seharian nggak makan, begitu buka langsung digas dengan gacuan level 8 kampungku. Dan itu teman-teman, ini challenge. Ini lagi. 5, 4, 3, 2. Ini masih belum. Panas. Jujur teman-teman gue konten siang karena gue masih lupa, makanya gue salah minum terus banyak spekulasi keluar dan karena itu bisa ada tiba-tiba air minum di situ lah. Gue kan malam kontennya sampai subuh kan air malam itu di sini, bukan gue minum air tiba-tiba siang itu nggak sengaja. Bisa gue begitu nggak rumah dikasih lampu bekas satu. Tenang, teman-teman gue sama berbuka ya yang lagi berbuka puasa, yang buka siang nanti aja. Ngapain lagi? Buka siang berbuka apa itu? Jelas kamu itu. Berbuka aja pada waktunya, jangan lupa pada waktunya berbuka. Oke, karena kalian sekarang udah dalam posisi kenyang, gue akan menjemput kalian. Kita ada minum apa kali ini tuh para teman-teman? Kau dengar emoji yang dipakai sehari-hari buat chatting itu sebenarnya segel iblis. Lihat yang gambar-gambar ini. Apa itu, Cok? Apalagi nih? Yang kita selama ini aman adalah unsur iblis tuh. Oh, kalian tahu buku The Last of Solomon? Aku juga bahas di YouTubeku. Gini, dulu, bentar dulu, Mbak. Ya bukan kita ngerti, masih dulu, Mbak. Cocok lagi nggak sih kalau ini? Nah, yang senyum itu yang dulu, terus beda capek, yang mulut. Yang senyum udah. Jadi kita ini iblis nih. Mas di kota, asik. Dan actingnya bawaannya. Gue ngeliat begituan gue biasa aja. Ya apalagi model-model gue yang dasarnya dari kampung, jadi orang kebun, itu ngeliat begini ya. Ya nggak masalah gitu, bro. Nggak masalah terus orang dari kampung, dari kebun, ke kota tuh harus gaya kebun. Kan nggak? Pak, aku izin nontonnya sama teman-teman kami ya, 19 orang. 19 orang. Orang yang teman apa nih? Enggak tahu kata teman aku bilang cuma buat 18 ribu penonton. Aku sumpah bajingan nih, bagus banget skripnya, guys. Bang, watch dulu jempol. Ya, lu nonton deh sekali kontennya, guys. Skripnya tuh nggak kepikir gitu, tapi begitu lu denger langsung ngeliat gitu. Bulan puasa gini ngeliatin handphone juga kayak ngeliat kopi susu. Kalian kalau nungguin beduk sambil ngapain, guys? Kalau gue nungguin beduk anaknya sambil minum. Zainab, saya tahu Zainab, kamu bikin konten lagi dapat kan? Gak apa-apa kamu gak puasa. Ini lu teman-teman dulu. Alasan apa yang memadai untuk kalian tuh bilang lo posisi sekarang gak puasa? Coba, lagi ya, lagi. Apa? Datang bulan. Tiba-tiba rembes itu keren ibu. Itu tapi minum obat. Pulang-pulang lemes, bibir tuh bisa dipanas-panasin, bentar kayak aspal itu baru pulang. Aku kalau ngerasain kalian gak puasa-puasa ini. Teman-teman potong gue tanya lu, lu kenapa sih gak puasa alasannya? Kalau di sini bang. Ini dong, diam ya. Soalnya gitu, ibu ini belanja di market tapi nggak mau bayar. Setelah itu ada lah, apa lagi? Ratus 25.000. Kalau betul kalau dikasih tadi emosi. Itu beli ayam dapat keju-kejuan. Copot satu biji itu. Langsung lu apa kamu kayu tas kacuk.
gua nggak mau ngulang. Lu ulang sendiri, lu lihat motor itu. Ngedrip anjing. Ngedrip ya, cowok. Kalau dari perspektif gua pribadi, dulu kalau gua katakan silat itu yang kemarin gua adalah belajar profesional. Sesuatu yang emang butuh kendalian penuh. Ini tuh mengontrol ego, gak hanya ilmunya saja. Jiwa juga diperbaiki kalau itu silat. Nah sekarang nih, gara-gara begini tuh silat itu otak gua onak. Ya gitu. Kalau itu sudah pasang status semangat kerja suamiku, bisa jadi sudah ada barang yang sudah dipesan tinggal dicek. Ya tapi gak ngerti paham lagi. Kau tidak bercerita, tiba-tiba ambil pagar, tembaga, besi, CCTV, AC, kawat, dan tidak lupa ambil pisang. Tapi pisang berapa? Yang ngerti pisang itu siapa? Itu cara mereka ngabuburit, kontraktor. Bukan sih. Kayaknya semua pasti ada sebabnya. Is. Apa sih? Kan sudah mereka datangi. Urusan manusia apa tuh? Iya, safety mana lagi itu? Ini maksudnya apa sih? Di kosan gini, guys. Apa itu? Orang. Itu kamu dalam ini jadi ikut ke kakak. Sudah betul gitu kan? Coba kita isinya apa? Jadi ikut di mana atau orang kasih? Alright, kayaknya ini waktunya untuk bahas kripto lagi guys. Ini aku lagi rekam di tanggal 20 Februari. 20 Februari 2005. And tentang kripto, apakah di sini naik turun? Tapi yang naik apa saja? Ini semua yang dibahas. Tapi sebelum membahas itu juga perlu review dulu apa saja yang sudah lewat, apa yang sudah dilakukan sejak terakhir saya posting tentang kripto. Nah, saya ada bahas beberapa hal tentang kripto soal musim traders, musim salt season. Tapi major prediction terakhir saya itu di bulan Februari. Di top season sempat kita ya sama apa? Flash Orang biasanya menjadi momok kemana-mana kolektor. Ogah buat kemana-mana kolektor. Teman-teman kolektor adalah bagian dari komunitas kita. Aduh, banget dah. Mulanya mau begituan. Justru mereka begitu karena apa? Karena tuntutan pekerjaan. Sebenarnya ada cara-cara lain yang tidak sulit. Caranya bagaimana? Kita kasih solusi. Akhirnya, Mas Duli mampir. Banyak yang mencari Anda karena banyak pengusaha-pengusaha yang ya ujung-ujungnya macet. Dalam 30 hari terakhir, channel YouTube edukasi anak-anak ini menghasilkan sekitar $900 sampai $15.000 dengan mengunggah animasi tanpa menampilkan wajah dengan berbagai macam komik. $15.000 jika dirupiahkan ini setara dengan 200 jutaan, hampir 300 juta. Sebagai contoh, misalnya video ini, video tentang percakapan buah yang mana ini sudah ditonton lebih dari 16 juta kali. Kemudian di sini ada lagi sama seperti tadi animasi buah. Video ini mendapatkan views sangat tinggi, 47 juta kali ditonton. Wah, gak kebayang berapa aja yang didapatkan channel ini. Apalagi semua videonya ini targetnya luar negeri. Admin banyak bicara. Beberapa bulan lalu, Admin langsung melakukan riset bagaimana channel ini membuat konten animasi seperti ini sehingga banyak sekali orang yang tertarik untuk menonton videonya. Dan Admin menemukan satu trik rahasia yang menurut Admin kebanyakan orang tidak mengetahuinya. Jadi Admin langsung terapkan trik ini. Bukan hanya sekedar teori, Admin sudah mempraktekkan. Dan tahukah kalian apa yang terjadi? Dan pada uploadan pertama, Admin mendapatkan 16.000 views. Wah, menarik banget. 24 jam pertama upload langsung mendapatkan views seperti ini. Itu sudah sangat bagus. Pada uploadan kedua, Admin mendapatkan 137.000 views. Trafficnya sangat signifikan. Kemudian uploadan ketiga, Admin mendapatkan 583.000 views di dalam platform YouTube. Yang artinya sudah bisa didaftarkan monetisasi dan mulai mendapatkan penghasilan dari Google AdSense. Jadi intinya di video ini, Admin akan menunjukkan kepada kalian bagaimana kalian bisa dengan mudah dan 100% gratis membuat animasi seperti ini dengan menggunakan metode terbaik Admin yang Admin dapatkan sejauh ini. Kalian tidak perlu membayar apapun kepada Admin. Cukup simak videonya sampai tuntas agar kalian bisa melakukannya dengan benar dan tentunya bisa mendapatkan penghasilan dari project kali ini. Jadi langsung mulai videonya. Mari kita mulai pembahasannya. Untuk langkah yang pertama, kalian bisa langsung mencari tema video kalian. Bisa kalian tuliskan skripnya terlebih dahulu, percakapannya terlebih dahulu dengan kreativitas kalian. Sebetulnya ada dua cara yang berbeda. Jadi yang pertama kalian bisa mendapatkan ide dengan cara berpikir. Ide yang dapatkan dari kreativitas kalian. Tapi kalau menurut mungkin yang ini sama seperti tadi kalian tekan website yang mana kita ada beberapa kategori seperti dance, kemudian funny, lucu, ada jamming, walking dan masih banyak lagi. Di sini kalian tinggal pilih saja yang ingin kalian gunakan situs 11 Labs. Alamatnya di 11labs.io seperti ini. Silahkan kalian lakukan pendaftaran, ini gratis. Langsung kalian klik saja di bagian sini, masuk ke contoh saja supaya kita bisa langsung mencari mentahannya di sini. Tidak perlu bolak-balik ke browser teman-teman. Misalkan Admin menggunakan gambar yang ini, nanti kalian tinggal klik saja tekan alamat kemudian tempelkan seperti tadi. Gua sampai hafal loh sama kalian teman-teman. Langsung di flash kan lagi nonton, udah komen, hafal banget orangnya. Apalagi pasang tipe yang jauhnya bersih. Respect. Tenang, jangan kuat. Semua satu tipe. Respect. Kabarnya, gimana hari ini teman-temanku? Kejadian-kejadian apa yang hari ini sudah kalian lewati? Ada yang baru putus, ada yang uangnya baru dipinjam temannya. Banyak kejadian kayaknya nih. Tapi apa kejadian kalian susah senang kalian sekarang? Kalian hadir di sini tepat buat untuk menghibur kalian. Oke, sebaiknya bisa kalian klik like, klik subscribe, nyalakan notifikasi kita langsung saja. Let's go.
itu susah, tidak seperti yang kalian pikirkan. Balik, sampai pernah mengalami motivasi, tiba-tiba naik turun bos. Ngopo Pak Dik, mandi WP sampai. Pak Dik mau bubar, itu punya ya. Oh, Dik, yang kayak gitu jadi istri, gimana mertua ada Pak Dik? Udah jamin gue disuruh lu. Terima gue, kata pengen ngomong. Jangan, digaplok lo sumpah. Kamu mau sumpah emak lagi. Doni dingin. Respect ibu, bagian Doni yang mana yang dingin? Kayaknya hangat semua. Tapi banyak orang sumpah, guys. Banyak nih kalau lu siram ke nasi pakai garam, aduh. Yang lu anak orang kaya gak akan merasakan kenikmatan itu, gak akan merasakan. Gak bakal relate kalau ini. Bener kasih nasi bang, kumpulnya aduh. Kasih garam, udah cukup dibuat kita. Lahap sarapan kita. Wis. Pasti ibu bilang, bah, gak bisa mencintai di mana-mana. Mari biasa ini. Lah malah dibongkar bang. Ini mah malingnya. Oh makasih ya. Mantap. Yuk, makan dulu. Pan. Gimana beli? Bagian apaan? Ikan salmon. Ikan salmon. Ikan salmon.